Nah, kita lanjutkan ini sesi-sesi terakhir kita malam hari ini. Saya ingin masuk ke ranah adab bertanya. Adab itu etiket, cara kita bertanya yang baik. Karena kadang-kadang ya bertanya itu penting, tapi ketika disampaikan dengan tidak baik, hasilnya juga tidak positif. Pertanyaan yang disampaikan dengan tidak baik itu kadang hasilnya konflik. Orang merasa diuji, orang merasa direndahkan, orang merasa tidak dianggap, dan lain sebagainya. Maka kita perlu juga belajar adab bertanya. Nah, yang pertama, ini pelan-pelan ya. Bertanyalah secara sederhana dan mudah dipahami. Jangan bertanya dengan kalimat-kalimat panjang atau menggunakan kata-kata asing yang sukar dipahami orang. Ini menurut saya penting ya. Kadang-kadang kita itu sambil bertanya, sambil ingin memamerkan betapa kita itu punya wawasan yang luas, betapa kita itu punya pandangan yang lebih bagus daripada orang yang kita tanya. Nah, ketika kita ingin memamerkan luasnya wawasan kita, keunggulan pandangan kita dibandingkan orang yang kita tanya, ini sering jadi blunder, jadi jawabannya akhirnya sering bukan kebenaran, tapi pertandingan. Siapa yang lebih benar, siapa yang lebih kuat. Bertanyalah karena memang itu penting untuk ditanyakan. Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dipahami. Jangan gunakan kalimat-kalimat panjang. Kadang-kadang ada orang bertanya itu lebih panjang daripada narasumbernya, pematerinya. Pematerinya 10 menit, dia bertanyanya sampai 15 menit misalnya. Nah ini ya kayak narasumber tandingan akhirnya. Tanyakan saja to the point, sesuai yang mau ditanyakan, secara sederhana dan mudah dipahami. Jangan pakai kalimat-kalimat panjang, apalagi sambil membaca buku. Ini yang saya baca ini bunyinya begini Pak, bla 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 bla, dibaca panjang sekali. Setelah itu baru bertanya. Ini membuat jengkel yang lain, jangan-jangan juga membuat jengkel yang ditanya. Bertanya secara sederhana saja, karena memang ingin tahu, atau ingin kejelasan, atau ingin yang tadi 9 tadi, apa yang kita inginkan langsung saja. Jangan dibiasakan juga menggunakan kata-kata asing yang sulit dipahami orang. Kadang-kadang kita kan suka dengan istilah-istilah asing, rasanya lebih keren. Pakai kata-kata eksistensi lah, esensi lah, pakai kata-kata apa, pokoknya yang asing-asing, yang orang wah paradigma lah apalah. Nah, iya ya mungkin banyak yang paham, tapi kasihan yang enggak paham itu loh. Ini maksudnya apa? Apalagi kalau dalam forum yang umum, yang tidak orang-orang tertentu saja, yang elit saja, intelektual saja yang ikut. Jadi kalau memang ada padanannya istilah yang mudah, ya gunakan istilah-istilah yang mudah saja. Jadi ini menurut saya penting. Jadi yang pertama, bertanya sederhana saja, yang penting mudah dipahami. Terus yang kedua, kalau kita bertanya dengan tujuan memperoleh pengetahuan, tegaskan apa yang ingin kita ketahui itu. Sebelum mengajukan satu pertanyaan, kita perlu tahu apa yang tidak jelas bagi kita. Karena kalau kita tidak menegaskan, kadang-kadang ya pertanyaan kita itu mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Karena kita sendiri tidak jelas apa yang membuat kita puas, wong cara mengajukannya juga tidak jelas. Jadi tegas saja, Pak, Bu, saya ingin tahu tentang ini loh. Nah, itu kan jelas. Saya tadi dalam penjelasan belum paham bagian yang itu, yang tentang ini.
maksudnya bagaimana ya, ini lebih jelas. Kadang-kadang kita bertanya itu kan malu kalau ngomong to the point langsung. Terus kita beri ilustrasi-ilustrasi yang kadang ilustrasinya malah bikin rumit. Atau yang ditanya terus terdistraksi. Dia justru yang ditanggapi ilustrasinya, bukan pertanyaan utamanya. Jadi kalau mau bertanya coba tegaskan, mungkin di awal atau di akhir kalimat, saya ingin tanya tentang ini loh, saya ingin kejelasan tentang ini loh. Ilustrasinya menyusul di belakang. Jadi biar yang ditanya itu paham, karena kadang-kadang kita memberi ilustrasi terlalu panjang lebar, yang ditanya teralihkan perhatiannya pada ilustrasi kita. Akhirnya yang ditanggapi ilustrasi kita, bukan pertanyaan kita. Jadi yang pertama dan kedua, adabnya bertanya itu sederhana, mudah dipahami, to the point, dan tegaskan apa yang kita tanyakan, apa yang kita inginkan. Oke, ini kalau pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Terus ada kalanya yang nomor 3 ini, adabnya bertanya. Kalau kita bertanya bukan karena ingin tahu, tapi untuk memancing orang biar paham, biar tahu. Misalnya guru kepada muridnya, pemimpin diskusi untuk mengarahkan diskusi. Nah, ada baiknya kita tidak langsung bertanya tentang inti permasalahannya, tapi diberi tambahan-tambahan informasi. Siapa tahu orang yang kita arahkan, ya orang yang kita tanya, belum ngerti informasi dasarnya. Tadi kan untuk bertanya itu harus ngerti informasi dasarnya. Nah, kadang-kadang kita kepada murid atau pemimpin diskusi itu harus menunjukkan informasi-informasi dasar ini. Baru kemudian kita ajukan pertanyaan. Karena kalau orang tidak ngerti informasi dasarnya, tidak akan bisa menjawab pertanyaan level interpretif atau level kritis atau level kreatif. Jadi akhirnya kita beritahu dulu. Misalnya begini. Ini di slide saya contohkan tentang lumpur lapindo. Bagaimana pendapatmu tentang lumpur lapindo? Loh, ini pertanyaan ini kalau yang sudah ngerti lumpur lapindo dia langsung nyerocos saja jawab. Tapi orang yang tidak tahu tentang kasusnya lumpur lapindo, dia tolak-toleh. Hubungannya apa lumpur lapindo? Apa itu lumpur lapindo? Wong tentang lumpur saja kok dibahas. Nah, maka sebelum bertanya, boleh kita kasih informasi dasar awalnya. Misalnya begini, sebagaimana kita tahu, beberapa tahun yang lalu terjadi luapan lumpur yang tidak bisa dihentikan di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, yang berasal dari bekas pengeboran perusahaan yang bernama Lapindo. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Loh, kalau itu kan jelas. Jadi orang ngerti informasi dasarnya. Ini untuk kita yang kadang-kadang bertanya untuk menguji kapasitas. Itu butuh informasi dasar. Pada murid kita, pada peserta diskusi, dan lain-lain. Karena tidak semua orang ngerti. Nah, ini adab kedua. Karena pertanyaan yang kita ajukan itu kan biasanya sesuai asumsi yang ada di kepala kita, yang itu tidak semua orang tahu. Sesuai informasi yang ada di kepala kita, yang itu tidak semua orang tahu. Oke, terus yang keempat, jangan sampai kita bertanya hanya untuk membuktikan bahwa kita benar dan orang lain salah. Hal ini hanya akan menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak berpikiran terbuka, ingin menang sendiri, atau ingin dilihat pintar oleh orang lain.
Kita harus bertanya hanya karena kita tertarik untuk membahas sesuatu atau karena kita tidak tahu tentang sesuatu. Kadang-kadang kan memang ada orang-orang yang seperti ini. Dia bertanya hanya untuk menonjolkan dirinya. Hanya untuk membuktikan bahwa aku lebih pinter, aku lebih benar, aku lebih jago, wawasanku lebih luas daripada wawasannya orang itu. Nah, jangan lupa kalau kita punya gaya seperti ini, justru orang akan melihat kita arogan. Orang akan melihat kitalah yang berpikiran sempit. Kita kelihatan seperti orang yang ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, ingin kelihatan paling pinter. Jadi teman-teman, ayolah kita biasakan bertanya itu karena tidak tahu, atau paling tidak karena ada yang ingin kita bahas lebih dalam dengan bersama orang yang kita beri pertanyaan. Bukan karena ingin nguji atau ingin pamer bahwa kita lebih pintar dari dia. Karena audien itu kemungkinan justru menangkap kita seperti tadi. Orang ini hanya ingin pamer wawasannya, orang ini hanya ingin kelihatan lebih pintar. Mungkin orang ini ingin bilang bahwa narasumbernya itu yang kayak aku saja, tidak kayak dia. Itu audien bisa menangkapnya begitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Niatnya ingin menjatuhkan orang, bisa jadi malah kita sendiri yang jatuh. Karena kita tidak hati-hati. Baik, jadi itu yang keempat. Ini warning untuk kita ya. Kalau memang ingin bertanya karena memang kita tidak tahu atau ingin membahas lebih dalam. Karena mungkin yang orang ini lebih ahlinya, siapa tahu bertukar pikiran bersama melahirkan wawasan-wawasan baru yang luar biasa. Terus adabnya bertanya juga, susunlah pertanyaan sesuai dengan ide-ide, asumsi-asumsi yang menjadi bahasan. Jangan bertanya di luar kajian yang sedang dibahas atau di luar asumsi-asumsi yang sedang dikaji. Ketika orang bicara sosiologi, pertanyaan-pertanyaan kita dalam konteks sosiologi. Kalau orang sedang membahas pertanian, pertanyaan-pertanyaan kita relevan dengan dunia pertanian. Karena kita tidak boleh egois. Pokoknya saya ingin tanya ini, peduli amat ini temanya tentang apa. Ini biasanya kasihan yang lain. Dalam sebuah forum diskusi itu kan tidak semua orang cocok dengan ide atau isu yang ingin kita angkat yang berbeda dengan tema umum diskusi. Kadang-kadang ada yang bertanya misalnya, mohon maaf ya Pak, ini tidak sesuai dengan konteks kajian kita hari ini. Nah itu kalau memang sudah ngerti tidak sesuai, kalau tidak sangat urgent, sangat penting, mending nanti saja setelah diskusi baru ditanyakan. Karena di forum diskusi yang banyak pesertanya, di forum publik, itu kan kasihan yang lain. Kalau kita hanya membunyikan kepentingan kita yang tidak pasti, tidak selalu selaras dengan kepentingannya orang banyak yang sedang ikut diskusi. Maka usahakan yang tampil di forum sesuai temanya, sesuai dengan konteks bahasan yang sedang dilakukan. Kalau pas tidak cocok, tidak sesuai, ditunggu di forum berbeda atau diskusi jabri saja, diskusi berdua saja dengan narasumbernya. Kecuali diskusinya adalah diskusi yang privat, berdua saja, atau diskusi untuk forum khusus yang bebas, mau ngomong apa saja boleh, monggo. Tapi biasanya memang diskusi yang tidak fokus, apa saja bisa dibahas, itu diskusi yang tidak produktif. Hasilnya tidak maksimal. Kemudian nomor 6 ini tentang akhlak. Bertanyanya secara sopan.
menghargai pandangan orang lain. Jadi kita bertanya itu kan untuk mencari informasi, untuk mendalami pengetahuan. Oleh karena itu ya harus kita hargai orang yang kita beri pertanyaan. Kalau bertanya yang sopan. Bahkan seandainya responnya tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya jawabannya kok tidak nyambung, ya bertanya lagi saja tanpa harus merendahkan, tetap dengan cara yang sopan. Bahkan mungkin seandainya, meskipun ini tidak terpuji, misalnya yang ditanya itu gayane nyelekit, menyakitkan hati. Misalnya ditanya baik-baik, jawabannya misalnya, dasar engkau orang bodoh, dasar kau tidak pernah dengarkan kajian, tidak pernah baca buku. Ini kan jawabannya nyelekit. Harusnya ya tidak boleh seperti itu. Tapi ya kita jangan membalas dengan hal yang sama. Dia membuat kita nyelekit, terus kita balasnya juga membuat dia nyelekit juga, membuat dia sakit juga. Enggak. Ya kalau gitu kita sama-sama jeleknya dengan beliau. Jadi yang baik saja yang kita keluarkan karena kita orang baik. Yang sopan yang kita tampilkan karena kita orang sopan. Kita hargai apapun situasi dan kondisinya beliau. Jadi tidak kemudian kalau dia ngomong jelek kita balas jelek, dasar engkau bodoh, nanti dikasih silahkan ada respon balik, terus kita bilang bapak juga lebih bodoh dari saya, masa bodoh wae, gegeran nanti akhirnya. Jadi ya sudah, kadang-kadang ketika responnya tidak memuaskan atau jawabannya nyelekit, ada saatnya kita ya sudah, berarti beliau mungkin tidak berkenan dengan pertanyaan saya, atau mungkin beliau belum siap untuk menjawab. Ya sudah, dihentikan saja, tidak usah dilanjutkan. Nah, itu menurut saya sikap yang bijaksana. Jadi jangan sampai forum keilmuan yang mulia berubah jadi forum saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Harusnya rahmat Allah yang datang, akhirnya malah laknat. Isinya konflik dan permusuhan saja. Nah, ini masalah menurut saya. Jadi kalau memang ada indikasi, wah ini diskusinya tidak produktif lagi, tidak rasional lagi, sudah emosional, dihentikan saja. Apalagi yang teman-teman mungkin jadi moderator atau yang ngatur diskusi atau MC-nya boleh. Kalau arahnya diskusi sudah tidak sehat, wah ini sudah emosional. Kalimat-kalimat tidak patut sudah keluar, kebun binatangnya muncul semua, ya sudah dihentikan saja pembahasan diskusinya, ganti tema atau diskusinya diakhiri. Itu menurut saya lebih kondusif daripada mutu tinggi sih diskusinya, tapi dijalankan dengan tidak saling menghargai, dengan tidak sopan, dengan kalimat-kalimat yang merusak, ya dipending saja. Kapan-kapan diskusi lagi kalau emosinya sudah turun. Nah, ini adab juga dalam bertanya. Kalau dalam Islam kan ada prinsip al-akhlaq wal adab qoblal ilm, atau ada yang bilang fauqal ilm. Jadi mendahulukan akhlak sama adab sebagai jalan untuk memperoleh ilmu. Terus adab yang juga harus diperhatikan selanjutnya adalah gunakan kalimat atau rangkaian kata-kata yang konotasinya positif sesuai ruang, waktu, dan situasinya. Perhatikan dalam wilayah tertentu atau konteks tertentu, biasanya kata-kata tertentu punya nilai rasa tertentu. Ini kalimatnya banyak tertentunya ya. Jadi maksudnya begini loh, ada kata-kata, banyak kata yang mengandung emosi di baliknya atau mengandung nilai rasa tertentu. Misalnya kita kasih contoh nilai rasa itu yang populer belakangan, misalnya kata-kata anjing. Loh, rasanya beda ya ketika saya ngomong anjing. Padahal definisinya itu ya binatang yang kakinya 4
dan lain sebagainya. Nah, cuma dalam konteks tertentu kata-kata anjing ini adalah kata-kata yang kasar, kata makian. Ada nilai rasa yang berbeda, maka kita harus hati-hati. Jadi menggunakan kata bodoh misalnya. Dasar kamu anak bodoh. Loh, itu kalau ruang dan waktunya, situasinya tidak pas. Kata-kata bodoh ini sangat menyakitkan rasanya. Tapi mungkin di ruang dan waktu yang pas, ketika orang ngomong bodoh, itu yang lain ketawa semua, termasuk aku tidak tersinggung, aku tertawa karena ngerti waktu dan situasinya. Maka hati-hati. Yang memang kalau ingin aman, hindari kata-kata yang punya nilai rasa negatif. Jadi, bukan memang istilahnya itu, Pak. Istilah yang jelek ya kita sebut saja dengan jelek. Ya, kalau ruang dan waktunya pas, situasinya memungkinkan, engkau menyebut kata-kata itu, tidak akan ada orang tersinggung, tidak ada orang tersakiti. Tapi kalau meleset ruang dan waktunya, kata-kata itu akan jadi sangat menyakitkan. Jadi ya paling tidak hati-hati. Banyak kata-kata itu yang ambigu, kadang bisa bermakna positif, kadang bermakna negatif. Oke ya, jadi ini tolong diperhatikan ketika mau bertanya, jangan sampai nanti hasilnya tawuran karena orang tersinggung dengan kata-katamu. Dan yang terakhir tentunya perhatikan situasi psikologis, situasi ideologis, sosial, budaya, politik, saat sebuah pertanyaan akan diajukan. Psikologis itu misalnya, kalau ini sudah 3 jam lebih ini kita seminar diskusi, ada pertanyaan penting yang harus saya ajukan, tapi kok kasihan forumnya mungkin sudah capek. Kapan-kapan lah kalau ada forum lagi saya tanyakan, tidak usah sekarang. Nah, ini namanya peduli dengan situasi. Ini saya ada pertanyaan penting sekali, tapi kalau saya ajukan, kemungkinan ini orangnya tidak berkenan karena ideologinya berbeda. Saya tahu beliau ini alirannya ini. Nanti kalau saya tanyakan ini, apalagi secara publik bisa tersinggung. Mungkin kalau memang penting harus saya tanyakan, nantilah di ranah privat, tidak di ranah publik seperti ini. Nah, ini namanya bijaksana, ngerti situasi. Wah, ini situasinya sedang rame, sedang sensitif. Tema-tema semacam ini kalau diangkat hanya nambah masalah saja, seperti menyiram minyak ke atas api, tambah terbakar. Tidak ada manfaatnya sama sekali selain tambah rusuh. Kalau gitu aku tidak usah tanya, nggak usah tak ungkap yang ini. Kapan-kapan saja kalau waktunya pas. Nah, ini juga salah satu adabnya bertanya. Jadi ini menuntut dengan sangat kebijaksanaan kita. Oke, teman-teman ya. Jadi malam hari ini paling tidak sedikit banyak kita belajar bagaimana cara bertanya yang baik, kemudian juga bagaimana adabnya bertanya yang terpuji. Detail teknik bertanya macam-macam, teorinya banyak, tapi paling tidak menurut saya pelajaran besar dari malam hari ini bagi teman-teman yang ingin berfilsafat. Berfilsafat itu berarti tidak sekedar menghafalkan teori-teorinya para filosof, para tokoh, tidak sekedar mengutip quotes-nya para ulama, tapi juga kita bisa memproduksi gagasan-gagasan yang mulia, yang terpuji, yang original. Kita pertama-tama memang harus siap bertanya. Harus bersemangat untuk mempertanyakan. Sehingga nanti lahir gagasan-gagasan baru yang original. Tentunya yang nanti akan kita jalani, akan kita jalankan dengan cara-cara yang baik dan tepat. Oke, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Semoga tidak terlalu berat, ini materinya murni materi kampus ini sebenarnya.
yang kuliah logika atau kuliah tentang berpikir kritis, materi tentang pertanyaan ini pasti ada. Nanti mungkin di ranah psikologi ada lagi metode-metode bertanya yang sesuai dengan psikologinya manusia. Kemudian nanti kalau teman-teman ada tes-tes IQ, tes TPA, itu kan jenis-jenis pertanyaan juga. Itu biasanya dikaji di kampus-kampus. Tapi paling tidak malam hari ini kita punya semangat bertanya, karena dasarnya orang berfilsafat itu ya awalnya dari keingintahuan. Nah, keingintahuan itu penerjemahannya adalah bertanya. Oke, sesi malam ini saya tutup dengan satu quotes yang menurut saya bagus tentang bertanya, yaitu mistakes might not give you answer, but they give you question for a greater answer. Kesalahan-kesalahan menjawab mungkin tidak memberimu jawaban, tetapi memberimu pertanyaan-pertanyaan menuju jawaban yang lebih besar. Jadi ini terakhir, mungkin dalam latihan kita membuat pertanyaan, mengejar jawaban, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jawabannya mungkin tidak begitu, jawabannya mungkin tidak seperti itu. Tapi tidak usah putus asa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu justru akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru menuju jawaban-jawaban yang lebih besar, lebih dalam. Jangan takut salah, berusaha terus, bertanyalah tanpa henti, bertanya lagi, kejar jawabannya semampumu. Salah juga tidak apa-apa, asal engkau sadar dan bertanya lagi. Insya Allah nanti akan dapat jawaban lebih dalam, jawaban lebih luas, jawaban lebih tepat. Baik, saya kira itu teman-teman.